Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Setiawan, NIM 180-232, jurusan Teknik Industri ITDA, Institut Teknologi Adi Sucipto. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Ya, ini bentar saya share screen tugas. Nah, ini ya. Analisis dan perancangan perusahaan. Di sini saya diberi tugas dari dosen saya, yaitu suruh membuat ide-ide bisnis. Ya, yang ide bisnisnya dari 10, mencakup 10 ide bisnis, nanti dipilih 3 bisnis yang utama, ke 1 bisnis yang utama lagi diperkecil. Ya, ini ide bisnis saya. Yang pertama itu bisnis membuat wadah korek api menggunakan kulit binatang. Nah, di sini itu wadah korek apinya dari kulit binatang apa saja yang bisa digunakan, sejenis kayak kulit sapi, kulit buaya, kulit harimau, apa aja yang bisa didapatkan kulitnya itu bisa digunakan untuk membuat korek api. Yang kedua, bisnis membuat kaos dengan mendesain sendiri, yaitu dengan cara kita membeli kaos sendiri. Nah, kita pertama membuat desainnya dulu menggunakan aplikasi. Kita buat desainnya seperti apa. Nah, lalu kita pre-orderkan dengan cara promosinya melewati mungkin via story WA, via story Instagram. Dengan cara itu mungkin untuk mempromokannya pre-order. Kalau sudah mencapai order yang dituju semuanya 12 orang sudah mengorder, kita memesan kaos polos yang hitam atau putih semua. Nah, habis itu kita bisa cetak ke percetakan atau pensablonan yang kita udah desain. Nah, seperti itu untuk bisnis yang kedua. Yang ketiga, bisnis jasa sejenis GoFood di bioskop. Nah, kan biasanya GoFood itu di Gojek, di GrabFood. Nah, gitu kan dari restoran diantar ke rumah, restoran diantar ke kantor, restoran diantar kemana aja kan. Nah, di sini tuh maksud saya jasa sejenis ini kita bisa di bioskop. Seumpama kita udah menonton, kita mau beli tiket bioskop, menonton di bioskop udah udah duduk di tempat bioskop kita. Nah, ada aplikasi untuk memesan GoFood, tapi cuman di bioskopan tersebut kan pasti ada di dekat pembelian tiket bioskop itu ada penjual makanan. Nah, situ kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk memesan makanan tanpa kita harus membeli keluar. Nah, di situ bisa diantar ke dalam untuk GoFood-nya seperti itu. Jadi kita bisa memesan dari aplikasi, udah duduk di bioskop, nanti ada yang nganterin ke dalam. Nah, pegawainya bioskop sendiri yang mengantar seperti itu. Untuk yang keempat, bisnis membuat dompet dan ikat pinggang dari pelindung. Nah, ini hampir sama dengan wadah korek tadi ya. Untuk bisnis dompet ini bisa binatang ya, buaya, ular, macan, kulit apa aja yang bisa digunakan kita buat seperti itu. Dan desainnya nanti kita buat yang kekinian lah biar ada peminatnya. Nah, itu yang selanjutnya kelima itu membuat kedai kopi di mobil. Jadi ide ini yaitu ini menarik ke tahun lama atau 90-an mungkin. Nah, kita mau membuat kedai kopi di mobil, sejenis mobil VW yang gede-gede dulu kayak mobil Cari, mobil zaman dulu lah. Kita buat kedai kopi di mobil tersebut. Nah, mesinnya pun mesin yang baru sekarang, press-pressan sekarang. Nah, itu kita bisa mangkal di mana aja, bisa bertempat di mana aja untuk kedai kopi mobil di mobil ini. Nah, harganya pun mungkin bisa terjangkau, mungkin kita bisa dijual dari 12 ribuan ke atas lah. Nah, selanjutnya itu yang keenam, bisnis jasa mendesain barang. Nah, ini bisa ini berkaitan dengan membuat kaos. Kaos ini seumpama nih barangnya kaos. Kita membuat kaos bingung mau mendesain seperti apa, kita tidak bisa mendesain, kita tidak bisa apa-apa menggunakan aplikasi untuk mendesain. Nah, kita bisa menggunakan jasa ini, jasa mendesain barang. Jadi kita tinggal ke
penjasa desain ini, kita minta desainnya seperti ini. Nah, itu juga menguntungkan bagi bisnis ini, jasa desain barang. Nah, yang selanjutnya itu 7, bisnis berjualan pulsa. Ini mungkin udah banyak di counter-counter berjualan pulsa ini. Nah, tapi kita memikirkan kayak saya seorang mahasiswa nih ingin berbisnis berjualan pulsa. Nah, kita bisa berjualan pulsanya di area kampus. Kita promosikan ke teman-teman, tinggal chat aja. Saya kasih nomor, mau minta semua mau beli pulsa tinggal chat aja, nanti saya langsung kirim. Seperti itu kan lebih efisien, lebih efektif, dan orang-orang pun tidak perlu keluar ke kampus untuk membeli pulsanya. Nah, yang selanjutnya itu 8, bisnis menanam jamur tiram. Nah, itu jamur tiram ini udah sedikit sekarang yang menanam jamur tiram. Mungkin kita bisa berbisnis menjadi dari bibitnya, kita proses pembibitannya ini, kita tanam, kita pupuk, kita rawat sampai jadi jamur tiram yang siap panen. Nah, setelah itu kita bisa panen ini hasil dari jamur tiramnya. Nah, kan kita bisa perjualbelikan. Nah, kita jadi dapat untung seperti itu. Yang nomor 9, bisnis jasa mencuci sepatu. Mungkin banyak orang sekarang suka memakai sepatu ya. Nah, mungkin banyak juga kita orang terkadang malas untuk mencuci sepatunya. Nah, kita membuka jasa cuci sepatu seperti ini. Ini sangat menguntungkan juga, apalagi kita membuka jasanya di dekat-dekat kampus nih. Pasti banyak kan mahasiswa yang memakai sepatu. Nah, banyak juga mahasiswa yang mengerjakan tugas banyak, jadi malas untuk mencuci sepatunya. Nah, seperti itu kan bisa nih untuk kita promosikan nih. Jadi kita bisa mencuci sepatu mereka dengan harga yang minimalis lah untuk harga mahasiswa. Seperti itu kan jadi bisa laku. Nah, yang 10 nih, bisnis membuat tas belanja dari bahan limbah. Mengapa saya mengambil ide ini? Karena saya tertuju pada COVID ini. Di mal-mal, di pasar-pasar sekarang tidak boleh membawa plastik. Nah, kita membuat tas belanja ini aja dari bahan limbah. Itu lebih efektif dan kita tidak perlu mengeluarkan untuk membeli tas yang di pasar atau di mal-mal. Nah, kita bisa membuat tas belanja sendiri dan membawa dari rumah. Mungkin limbahnya bisa limbah es Marimas, es Nutrisari, es Good Day, itu bisa kita ambil dari toko-toko, warung-warung yang sudah bungkusnya sudah dibuang, kita bisa mengambilnya dari situ. Nah, kita buat tas belanja itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang udah saya pilih 3 ide bisnis yang saya pilih, yaitu bisnis membuat wadah korek api menggunakan kulit binatang, yang kedua bisnis membuat kaos dengan mendesain sendiri, yang ketiga bisnis jasa sejenis GoFood di bioskop. Nah, untuk bisnis ini wadah korek api menggunakan kulit binatang, yaitu pasarnya bisa ke dewasa, anak muda, nah orang-orang yang merokok itu bisa kita tuju untuk pasarnya. Nah, untuk bisnis membuat kaos dengan mendesain sendiri ini bisa untuk biasanya, tapi yang kita utamakan untuk pasarnya yaitu anak-anak muda. Soalnya anak-anak muda biasanya gemar untuk membeli kaos-kaos dengan desain yang unik, desain yang bagus, biasanya gemar anak-anak muda. Nah, untuk ketiga ini jenis jasa jenis GoFood. Nah, ini pasarnya, target pasarnya itu orang-orang yang menonton di bioskop. Entah itu anak kecil, anak muda, anak dewasa, orang tua. Kan bisa saja untuk kita targetkan pasarnya di jasa jenis GoFood ini. Nah, untuk ide yang saya pilih, benar-benar saya pilih untuk saya laksanakan, yaitu bisnis membuat wadah korek api menggunakan kulit binatang. Ya, kita lihat. Produknya itu wadah korek api menggunakan kulit binatang. Manfaatnya, korek api bisa menjadi lebih bagus dilihat. Nah, kenapa? Korek api kan biasanya cuma ditaruhlah di depan kita, di saku, di depan, di atas rokok, sejenisnya itu. Nah, di sini kita bisa seumpama nih kita udah ada wadahnya nih, udah ada wadahnya. Nah, nanti dimasukkan ke wadahnya untuk korek apinya. Nah, di situ ada gantungannya juga kalau kita mau beli gantungannya, namanya lamyat.
lanyard. Nah, kita gantungkan kan kita bisa dikalungkan jenis kalung. Nah, itu. Nah, manfaatnya kedua itu korek api menjadi tidak mudah hilang. Nah, biasanya anak-anak muda di sini yang suka mencuri korek temennya itu kan lebih efektif nih biar tidak mudah hilang. Jadi dikalungkan menggunakan lanyard. Nah, yang ketiga korek api menjadi bisa dibawa kemana saja. Ini untuk orang yang pelupa naruh barang sejenis korek lah. Nah, kita bisa tuh menggunakan nih wadah ini. Jadi kita tinggal beli lanyard, kita kalungkan wadah koreknya, udah kita taruh situ. Nah, nggak mungkin lupa itu. Seumpama kita mau kemana nih, biasanya kita taruh meja, kita lupa membawa, udah dikalungin gitu. Nah, untuk keunikannya wadah korek api ini memiliki keunikan yaitu dari kulit binatang. Nah, itu unik sekali. Dan bentuknya pas sama dengan koreknya. Jadi tidak longgar, tidak kekecilan, jadi pas nempel di koreknya. Dan juga bisa digantungkan di leher menggunakan lanyard. Nah, itu unik. Biasanya korek api taruh bawah, kita bisa taruh di leher, dikalungkan di sini, jadi tidak mudah hilang dan mudah dibawa kemana saja. Nah, untuk target pasarnya yang tadi, untuk target pasarnya sendiri sudah dipastikan orang remaja dan dewasa dan orang yang terbiasa merokok. Nah, itu target pasar. Jadi semoga wadah korek api ini bisa berguna sekali untuk orang-orang dewasa, orang muda, orang merokok. Nah, dan koreknya tidak mudah hilang dicuri oleh teman-teman atau orang di sekitar kita gitu, tidak ketinggalan seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih presentasi dari saya, Fani Setiawan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.